Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu. Merusak demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Jokowi, Jokowi, sang pengkhianat. Jokowi, Jokowi, presiden gagal. Lagi-lagi kawan-kawan. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu. Merusak demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Jokowi, Jokowi, sang pengkhianat. Jokowi, Jokowi, presiden gagal. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke kawan-kawan semua ya, saya datang dari Andalas Padang jauh-jauh. Jokowi! Bajingan tolong! Jokowi! Bajingan tolong! Sekali lagi yang keras! Bateria yang keras sampai lagi pecah! Jokowi! Bajingan tolong! Ganyang Jokowi. Nah, adili Jokowi, dinasti Jokowi harus diturunkan. Negara bukan milik keluarga. Pengusaha-pengusaha besar yang menyediakan fasilitas jet super mahal untuk melayani kepentingan anak seorang presiden, anak sang raja. Nah, Shopee ternyata punya kantor di Solo. Shopee ternyata juga punya anak perusahaan yang jadi sponsor untuk tim bolanya Kaisang. Bahwa presiden itu bukan raja, tapi dia ingin diduplikasi Pak Jokowi ini Raja Jawa yang sebenarnya punya kebengisan, punya kekejaman. Kita akan runtuhkan The Mulyono Empire. Ini semua salah Jokowi karena dia yang menjadi presiden di situ. Turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Saya juga aktivis 98 bos. Saya 95, saat 98 saya semester 6. Total pergerakan 10 hari dari seluruh elemen mahasiswa 18.000 bergerak di pusat Jakarta. Ya, dari mulai hari pertama sampai tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, lalu berhasil menguasai gedung DPR, masuk ke dalam, kami bermalam 3 hari di situ. Itu semangat 98. Lalu apa dosa Ibu Mega dengan 98? Nggak ada bos. Terus kamu teriak turunkan Jokowi. Apa Pak Jokowi mencoreng semangat reformasi? Beliau taat dengan konstitusi. Dan sorry, kamu berada di barisan Amin Rais. Kami dari gerakan awal tidak kenal dengan Amin Rais, bos. Ya, jangan coreng semangat 98. Kami murni dari hati. Merdeka. Mama yang bikin gaduh. Kalau suasana keruh, jingkrak iya. Mama Yong, suka darah rakyat. Kalau kurang darah, mukul iya, bikin bocor kepala iya. Polisi, kawan-kawan, kita selalu diajarkan untuk percaya pada polisi, tetapi polisi selalu diajarkan untuk tidak pernah percaya pada rakyat. Mama Yong, tirani harus mati di sini. Tirani harus kita gantung Jokowi. 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 Jokowi. Gantung 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 Jokowi. Gantung. Gantung Jokowi. Gantung. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung. Jangan
Yang saya kritisi bukan haknya, tapi yang saya kritisi adalah perilaku demo itu sendiri. Alasannya tidak jelas. Demo tentang undang-undang pilkada, tapi disuruh turun presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Pak Jokowi tinggal 2 bulan. Kenapa harus diturunkan? Kalau hanya sekedar tidak suka terhadap Pak Jokowi, tunggu aja 2 bulan Pak Jokowi juga diganti. Sesuai dengan undang-undang kita. Kenapa harus diturunkan di tengah jalan? Karena ada pihak-pihak yang menginginkan Pak Jokowi lengser sebelum masa jabatan habis. Karena supaya apa? Produk-produk dari presiden, entah itu PP, entah Perpres, entah kebijakan tentang saham Freeport yang 51% dan kemudian mau sampai 60%, kemudian gagal. Ya, kemudian ada penandatanganan dengan pihak-pihak investor, ya. Ada pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia, ada smelter, gagal semua. Kemudian terjadi pemiskinan negara. Kemudian yang kedua, agar supaya sama anak bangsa saling berhadapan. Dan ujung-ujungnya menghambat pelantikan Pak Prabowo kalau bisa tidak dilantik. Kemudian siapa yang rugi? Bangsa dan negara. Kita semua. Dan siapa yang diuntungkan? Satu barisan sakit hati karena dia tidak bisa memenangkan kontestasi pilpres. Yang kedua, pihak asing, agen rahasia asing. Ada Uni Eropa, ada Amerika yang mereka menggugat di WTO Indonesia. Jangan buta mata kalian, telinga kalian curahkan. Kalian hanya sekedar hura-hura demo, teriak-teriak, turunkan Jokowi, turunkan Gibran. Kalian itu adalah bagian dari sampah demokrasi. Karena kalian mengatasnamakan demokrasi, tapi tidak cinta tanah air, tidak menghargai hak orang lain untuk tentram. Catat itu. Begitu, saudaraku. Saya mengajak kalian yang menjadi korban pembodohan, kalian segera bangkit. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Hebat sekali kau mau bakar Jokowi. Emang punya kekuatan apa lo? Badan rempeng begitu, kurang gizi lo. So banget, so merasa hebat. Mau bakar Jokowi segala. Lo pikir pendukung Jokowi sedikit ya? Makanya lo harus mikir dulu. Sebelum lo ngomong tuh lo pikir dulu. Jokowi jadi presiden 2 kali berarti pendukungnya banyak. Lo tuh minoritas dalam hal pemilihan kepemimpinan. Jagoan lu siapa emang kemarin? So banget lu mau bakar-bakar Jokowi. Sok keras lu. Ntar lu ciut juga pada akhirnya lu mewek-mewek juga lu. Ujungnya minta maaf juga lu. Nggak usah lah, lu kalau mau demo ya demo aja. Sampaikan aspirasinya. Utarakan apa yang diinginkannya. Sepanjang memang itu untuk kebaikan bangsa dan negara, nggak ada salahnya didengar juga. Tapi kalau bentuk lu udah ancaman-ancaman segala mau bakar Jokowi segala macam, lu pikir lu siapa? Lu pikir lu jagoan? Lu punya kekuatan apa? Lu pikir lu hebat? Lu disikat aja lu mati lu.
Biasa aja, nggak usah sok keras. Demo ya demo aja, sampaikan aspirasinya seperti apa. Nggak bakalan kalah, pendukung Jokowi ini banyak loh di Indonesia ini. Jadi nggak usah sehebat ya. Saya sarankan nih buat orang yang muka kerempeng kurang gizi, hati-hati mulut lu. Ntar lu ujung-ujungnya mewek juga, lu mewek minta maaf, lu klarifikasi. Tolong makanya jangan kebanyakan makan mecin lu. Tolong. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti, nggak boleh. Nasihati datang kepadanya. Walaupun non muslim, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Nah, di rumah saya di gang Anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Nah, kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita tidak pernah, jarang ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam, dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu, di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka. Mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya, gitu kan? Presiden Joko Widodo menantang DPR untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Hal tersebut ia sampaikan usai DPR gerak cepat membahas RUU Pilkada yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat. Hingga akhirnya DPR mengalah untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Gimana demonya? Masih berlanjut? Katanya kemarin demonya kan cuma mengawal putusan MK tuh ya, karena yang ditakutin adalah adanya dinasti politik yang akan terulang kembali. Ada juga yang menyangkal kalau bilang enggak ada tuh tentang ketakutan apalah Jokowi lah dan bla 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 segala macam. Yakin nggak ada? Lihat ya. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya. Terus yang barusan tadi kita lihat itu apa? Oke, pada saat demo emang ya karena ketakutannya adalah Kaisang maju. Nah ternyata Kaisang nggak maju tuh. Masih lanjut ternyata demonya di mana-mana. Sekarang lagi dituntut Jokowi lagi lah, apalah. Demokrasi kalian tuh gimana? Hah? Oke bersuara. Nah sekarang kalian ditantang balik nih sama presiden. Ayo cepat, kalian ikut demo aja sudah tentang RUU perampasan aset daripada koruptor itu sono. Lu tahu nggak resikonya kalau memang Jokowi itu kotor, dia nggak akan desak itu pemerintah itu untuk mensahkan RUU perampasan aset. Ya sama aja dia bunuh diri ya. Cuma karena dia yakin bahwa diri dia bersih, dia nggak pernah takut sedikit pun, RUU itu harus segera disahkan. Alah habis ini ada ngomong, dibedain lah apalah segala macam. Hei, korupsi kan kalian nyinggungnya nepotisme dan apalah. Korupsi itu lebih penting. Kalian mempermasalahkan uang rakyat
yang dipakai untuk membangun itu kalian permasalahkan. Sementara uang rakyat yang dikorupsi oleh para koruptor, kalian tenang-tenang aja. Kenapa nggak ngamuk juga? Ayo, itu lebih mendesak juga. Habis ini gue diserang lagi nih. Jangan tebang pilih dong. Emang kalau niatnya dari awal pengen menjatuhkan sosok, ya begitu, apa aja dicari. Ya manipulatif namanya. Nih juga wartawan juga, jangan hanya orang di pusat aja. Lagi-lagi, dan gue bilang lagi-lagi, datang ke daerah, tanya hasil kepuasan masyarakat tentang kinerja presiden. Ya kalau kalian nanya di sana, ya begitu jawabannya. Berimbang lah, kan kalian punya banyak duit, terbang lah. Kita juga udah punya bandara, kita udah dibikinkan sama presiden kita, jadi aksesnya lebih gampang. Jadi nggak ada alasan lagi tuh, jauh, apalah segala macam. Ayolah, ayo tanya sama masyarakat, mereka puas atau enggak, atau mereka kecewa dengan Presiden Jokowi. Itu makanya gue bilang, ayo teman-teman kita yang waras aja, udah. Nggak apa-apa kita dibilang bodoh, nggak apa-apa, tapi kita tahu, kita sadar mana baik mana enggaknya. Habis ini nih gue di posting lagi nih sama yang influencer gede-gede, gue tahu lah dibilang kita diajarin untuk jadi orang bodoh, menerima dan segala macam. Ya kalau lu pintar, lu jadi tenaga pendidik untuk mengajarkan, mengedukasi dengan benar. Jangan menghasut, jatuhnya kalian tuh menghasut. Gue rasa kalian orang-orang pinter lah. Ayo, emang kalau salahnya apa? Kalau kalian semua taunya mengkritik, salah, dan kenapa nggak kalian aja yang jadi presiden? Biar aja gue dikatain penjilat Jokowi, penjilat pemerintah. Alasan gue dukung Jokowi cuma ini doang nih. Presiden Jokowi kembali desak DPR sahkan RUU perampasan aset. Ini baru bener kalau di demo. Menurut gue ya. Ya mau dibilang gue buzzer lah atau apa, nggak tahu deh, terserah deh. Ya. Gue inget Pak Jokowi bilang, untuk rakyat apapun akan dipertaruhkan buat dia, bahkan reputasi politiknya. Sekarang kalian lihat, kalian hina dia, apapun juga ini mesti disahkan. Oke? Terus nanti kalau ada yang komen, dibayar berapa bang? Ya, kagak dibayar. Gak percaya, bodoh amat. Ya, pokoknya ini adalah sumber masalahnya. Top NKRI harga mati. Oke guys, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.